Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hanagata, 登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. Akhirnya, namun bukan yang paling akhir, full spoiler One Piece chapter 1092 telah mengambang ke permukaan. Dalam chapter kali ini kita mendapatkan judul Insiden Tiran Menyerang Tanah Suci Mary Joyce. Tentunya judul kali ini akan merujuk pada seorang Kuma yang mana kita ketahui dia adalah orang yang diperbudak Tenryubito dan akhirnya dikembali lagi ke Mary Joyce namun dengan cara mengamuk. Apa yang akan terjadi? Kita simak full chapternya. Di dalam chapter kali ini kita mendapatkan sebuah cover request dari Nakama yang mana digambarkan Jinbe sedang berenang dengan beberapa ikan remora menempel padanya. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan full spoiler One Piece chapter 1092. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter dimulai dengan Kuma yang telah mencapai Mary Joyce. Beberapa penjaga berusaha menghentikannya, tapi Kuma menggunakan Ursus Shock untuk memusnahkan mereka. Terlihat juga beberapa Tenryubito juga terluka. Ucuk-ucuk ada orang yang muncul di depan Kuma. Kalian pasti tahu siapa dia. Dia adalah Fleet Admiral yang baru. Yaps, betul, dia adalah Akainu. Akainu datang menghadapinya. Akainu berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Kuma?" Akainu berpikir sendiri apa yang akan dilakukan boneka tanpa kesadaran seperti Kuma di Tanah Suci. Lalu Akainu bertarung melawan Kuma. Akainu melelehkan sebagian wajah Kuma dan menurutku salah satu kaki Kuma juga, tapi tidak 100% yakin. Akainu sendiri menyerang Kuma menggunakan teknik Maiku. Teknik serangan yang sama yang dia gunakan melawan Shirohige. Kuma tidak menangkis, dia hanya lari lalu menghilang seperti mantanmu. Beberapa Tenryubito meneriaki Akainu karena gagal menangkap Kuma. Sepertinya cadangan makanan di Mary Joyce semakin hari juga sedang menipis. Lalu diperlihatkan sebuah kilas balik kecil di mana setelah Akainu menangkap Bonnie 2 tahun lalu yang terlihat di chapter 595. Akainu memberitahu Bonnie bahwa ayahnya bersedia menjalani modifikasi. Kembali ke masa sekarang dan panel berpindah ke Pulau Egghead. Terlihat pertarungan sengit antara Luffy dan Kizaru. Di sini Luffy berusaha ke mode Snackman untuk melawan Kizaru. Pikir Luffy berubah ke mode Snackman ini untuk mengimbangi kecepatan cahaya Kizaru. Pertarungan mereka pun diperlihatkan di beberapa panel. Kizaru memiliki cahaya di kedua tangannya dan memblokir semua serangan Luffy dengan tangannya. Sepertinya keduanya menggunakan Armanen Haki. Mereka tidak menggunakan serangan baru. Kizaru berkata, "Kau sangat tangguh untuk dilawan seperti yang diharapkan dari orang yang mengalahkan Kaido." Kizaru terbang sangat jauh dari Pulau Egghead untuk melakukan serangan berikutnya dengan sambil mengatakan kecepatan adalah kekuatan. Kemudian Kizaru terbang kembali ke Egghead dan menendang Luffy dengan kekuatan penuh seperti tendangan Satria Baja Hitam. Luffy terlempar hingga menabrak Vega Force, menghancurkan robot sepenuhnya. Franky masih berada di robot.
Kita bisa melihat dua panel kilas balik Vegapunk memperlihatkan karya Vegapunk yaitu Vega Force kepada Kizaru. Terlihat kapal Sunny baik-baik saja karena mendarat di Pulau Awan. Ujuk-ujuk Bonnie datang membantu Luffy dan langsung menyerang Kizaru. Kizaru berkata, "Kau sudah berkembang pesat, jangan paksa aku menyakiti banyak orang yang kukenal selama misi ini." Lalu Bonnie menyerang Bonnie dengan menendangnya hingga menabrak dinding pembatas di Pulau Egghead. Mak Klotak. Lalu Kizaru berpindah ke tengah ruang kontrol di Fast Labo tepat di sebelah Vegapunk. Di hadapan gada terakhir, Luffy berubah ke wujud Gear 5 dalam bentuk raksasa yang mana muncul di atas mereka langit-langit ruang kontrol sudah hancur dan meraih Kizaru dengan tangan raksasanya. Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas, dan Edison terkejut dan bola mata mereka keluar dari wajah mereka. Kizaru memiliki wajah normal. Di akhir chapter, mata robot kuno menyala setelah mendengar detak jantung Nika. Kita ketahui robot kuno ini mati karena kehabisan bahan bakar dan sekarang kembali lagi aktif setelah mendengar dentuman jantung genderang kebebasan Nika. Apakah sosok semangat Nika adalah bahan bakar dari robot kuno ini? Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.